Lalu yang di situ kan saudara kan tadi dengan siapa aja tadi di Buli, saya, Kavi, Prianto, sama Jaya. Berempat. Lalu saudara berangkat ke depan SMP 11. Iya. Lalu ada lagi yang menyusul ke situ. Setelah itu kita nongkrong di situ, terus ada yang pulang kerja kan Pak, melihat si Eko dan pulang kerja. Sini mampir nongkrong dulu, dia nanti nganterin saudaranya itu si Heru kalau nggak salah, nganterin itu dulu ke rumah, lalu Eko datang. Terus ada Eka datang ikut nongkrong di situ. Jadi tambah siapa? Eka, Eko, terus sama Aldi, sama Saka, udah Sudirman. Oke. Yang itu mereka diajak atau lewat? Spontan ya? Iya. Itu lewat mereka gabung di situ. Iya. Mereka semua ikut minum? Enggak. Yang lain enggak. Yang lain tidak minum. Yang minum siapa aja? Saya, Supri, Jaya, Kavi. 3 orang ya? 4 orang yang minum ya? Ya. Oke. Lalu sesudah saudara kumpul di situ ada lagi yang bergabung? Ada Pak waktu itu seingat saya si Reza. Iya. Dia ikut di sana? Enggak, sempat berhenti Pak. Nanya Pak, boleh ngapain kan? Nongkrong. Tapi nggak ikut nongkrong ya? Enggak, itu sebentar Pak. Terus dia langsung nggak tahu pergi beli makan atau beli bakso, nggak tahu, lupa Pak. Kalau Saka dengan Aldi itu kan mengantar Eka ya waktu itu. Ya, lalu mereka berdua katanya pergi beli bensin. Ya, berapa lama itu? Kurang tahu sih Pak, lupa Pak. Ya, jadi habis nongkrong situ saudara nggak lihat ya itu ya? Oke. Sesudah saudara nongkrong kira-kira dari pukul 16 ya jam 4 sore, berapa lama saudara lihat ada mobil datang lalu turun orang? Sekitar jam 4:30 Pak, kurang lebihnya 4:30. 16.30 ya? Iya. Ada mobil ya? Ada. Terus bagaimana mobil itu? Di situ tiba-tiba langsung mobil berhenti aja Pak. Oke. Mau pakai mobil apa itu? Warna hitam Pak. Mobil apa saudara masih ingat? Lupa Pak. Lupa ya? Oke. Berapa orang? Kalau nggak salah 5 Pak. 5 orang ya? 5 orang. Turun pertama langsung 5-5-nya atau? Langsung Pak. Langsung 5? Berhenti, langsung turun Pak. Termasuk supir berarti 5? Iya. Termasuk supir yang mengemudikan mobil itu ya? 5 turun. Terus sesudah itu? Itu langsung nangkap aja Pak. Kita langsung maksudnya? Langsung disuruh pada masuk Pak. Ayo ikut gitu Pak. Masuk ke mana? Ke mobil Pak. Ke mobil. Saudara cara untuk untuk masuk mobilnya bagaimana? Langsung diseret-seret aja Pak. Diseretnya bagaimana? Saudara bisa praktekkan? Jadi ini Pak pas turun langsung masuk gitu Pak. Tapi ada kasar Pak. Ada kasar kata apa? Kasar. Kata kasar. Saudara masih ingat siapa atau ciri-ciri orang yang menyuruh itu? Lupa. Setelah saudara disuruh masuk ke ruangan itu, ke mobil, ya, ke kendaraan itu, perlakuan apa yang saudara dapat? Karena di dalam mungkin kami kan habis minum Pak, jadi mungkin bau minuman gitu kan. Kamu habis minum? Iya Pak. Terus ditabukin Pak. Waktu sebelum dimasukin ke mobil ketika ditarik, itu saudara sudah dipukul atau ada pemukulan atau apa? Belum, seingat saya Pak. Belum ada ya. Jadi dimasukin ke dalam mobil. Di dalam mobil ditaruh di mana? Di belakang, di tengah? Belakang Pak. Di belakang. Ada berapa orang di situ? Di situ tulang kami 8, terus supir, terus yang sebelah satunya polisi kalau nggak salah 3, nggak tahu 2, saya lupa. Semuanya di belakang? Semua bulan kami di belakang. Enggak, sama polisi 3 itu semua di belakang? Enggak, polisi 2 yang nyupir, satunya kan di depan, 2 orang di depan, 1 di tengah. Terus yang 2 lagi? Kan di belakang. Iya. Saudara semua 8 itu ditaruh di belakang mobil? Iya. Terus cara duduk di belakang 8 orang bagaimana? Saudara masih ingat? Jongkok Pak. Jongkok. Ada kursinya? Itu nggak ada Pak. Nggak ada kursi ya? Mobil di belakang itu nggak ada kursi ya? Di belakang itu ya? Jadi semuanya jongkok 8 di situ. Apalagi yang saudara alami ketika ada di dalam mobil? Itu saya nanya, ini ada apa Pak? Kok saya mau dibawa-bawa gini? Udah nanti aja, kamu nanti aja jelasin di kantor. Gitu Pak. Terus
Hanya itu doang. Iya. Nggak ada pemukulan, nggak ada ini. Enggak, cuman ditabok aja Pak. Ditabok. Iya. Semuanya atau saudara doang? Enggak Pak, mungkin saya sendiri. Yang lain saudara Saya lihat? tidak melihat Pak. Tidak melihat ya. Saudara tidak melihat. Saudara mengalami di selain ditempeleng ada kekerasan fisik apa lagi yang menimpa saudara di dalam mobil? Enggak ada sih Pak. Nggak ada. Kedua yang saya rasain. Itu yang saudara rasakan. Terus saudara dibawa ke Bawa saya ke Polresta Pak. Polresta. Sampai di Polresta, pintu mobil dibuka. Buka Pak. Oke, yang membuka polisi yang ada di dalam Dalam mobil itu. Lalu apa yang dialami oleh saudara selanjutnya? saya waktu itu langsung dibuka, langsung disuruh jalan bebek Pak. Dari depan mobil, Dari depan mobil. turun mobilnya, terus ke Dan bebek masuk ke di situ saya lihat baca itu ada unit narkoba. saudara membaca ada unit narkoba. Iya. Terus Jadi saya masuk dibawa ke ruangan situ Pak. oke. Ketika udah masuk semua, itu yang pertama diambil itu saudara Sudirman sama Jaya Pak. Sebentar, semua masuk ke sana, ke dalam ruangan yang unit narkoba. Iya Pak. Di dalam unit narkoba itu sesudah apa yang saudara alami ketika jalan jongkok itu hanya jalan jongkok saja atau ada kekerasan fisik yang menimpa saudara? Jalan jongkok Pak. Nggak ada kekerasan fisik lain lagi? Belum Pak. Ditendang, di apa nggak ada? Belum. Ditempeleng tidak ada? Belum. Oke. Sampai ke unit Unit narkoba. narkoba. Sesudah masuk di unit narkoba, semua masuk berarti? Masuk Pak. Ada 8 orang ya? 8. 8 orang ya saudara ya? Kan seingat kami tadi saudara katakan yang kumpul di SMP 11 itu 8 orang atau 9 orang? 9 sama Kapi Pak. 9 sama Kavi. Kenapa yang masuk ke ruang narkoba itu cuma 8 orang? Karena pas dibawa ke mobil itu saya melihat ke belakang Kapi nggak dibawa Pak. Pas ditangkap juga Kapi itu nggak dipegang. Oh, jadi waktu penangkapan di depan SMP 11 padahal kalian nongkrongnya 9 orang di situ. Bareng. Nongkrongnya 9 orang di situ. Bareng. Nongkrongnya 9 orang di situ. Bareng. Ngasih kunci Pak. Kunci motor. Kasih kunci motor. Saudara lihat Kavi ikut ditempeleng dari depan SMP 11? Enggak Pak. Enggak. Atau dimaki-maki atau dibentak-bentak Kavi? Tidak Pak. Tidak. Pegang juga enggak Pak. Dipegang juga tidak? Tidak. Waktu di kantor polisi juga saudara lihat ada Kavi juga mendapatkan kekerasan atau baik ditempeleng atau dilakukan apapun gitu fisik? Kavi enggak Pak. tidak ya? Oke. Kavi waktu di Polres di kantor polisi hanya menyerahkan Iya. kunci. Yang masuk ke dalam ruangan di unit narkoba berarti hanya saudara dengan 7 rekan saudara yang lain. Iya Pak. Ada 8. Bisa 8. sebutkan siapa saja? Saya, Eko, Hadi ya, saya itu Hadi ya. Iya. Oke. Hadi, Eko, Eka, Jaya, Supri, terus Sudirman, terus Aldi, sama Saka. Oke. 8 ya. 8. Jadi dari 8 itu yang saudara periksa masuk. Terus apa yang dilakukan oleh polisi ketika ada di dalam ruangan oleh 8 orang itu? Itu udah pas pada udah dimasukin, yang saya lihat itu yang pertama yang paling di bawah itu Sudirman sama Jaya. Kenapa langsung dibawa? Maksudnya coba saudara bisa jelaskan lebih detail ketika sudah masuk nih ke dalam ruangan. Ada 8. Itu saudara duduk di atas kursi atau jongkok? Di bawah Pak. Di bawah duduk atau jongkok? Jongkok Pak. Jongkok. 8-8-nya jongkok. Jongkok Pak. Sesudah masuk kira-kira berapa lama polisi itu datang langsung memanggil Jaya dan Sudirman? Waktu itu udah masuk semua aja Pak, terus langsung bawa. Berapa menit kira-kira itu? Ya, nggak lama sih Pak, semenit 2 menitan Pak. Oke, langsung ya. Dia minta Sudirman dengan Sudirman sama si Jaya Pak. sama Jaya untuk masuk kemana? Beda ruangan Pak. Ke ruangan mana? Kurang tahu Pak ruangan mananya. Enggak, saudara nggak lihat di atas ada Enggak. tulisan apa? Enggak. Jadi kita udah di dalam ruangan Pak. Oh, kalian juga dalam ruangan, dia Iya. pindah ke ruangan lain. Iya, ditarik Oke. ke ruangan lain. Sesudah Sudirman dan Jaya pindah ke ruangan lain, kalian sisa berenam berarti di situ, Siap. ya? Berenam itu Anda mendapatkan kekerasan tidak selama di situ? Pas waktu itu saya mendengar dulu Pak, Apanya? mendengar dari keterangan adanya polisi ngomong ke Sudirman itu. Enggak, sorry, sebentar. Siap. Jaya dan Sudirman dipisah ke ruangan. Iya. Saudara bisa lihat Sudirman dan Jaya, Tidak. tapi bisa dengar. Dengar. Dengarnya dari mana? Karena suaranya menggema Pak.
Berarti ruangannya di sebelah. Coba saudara bisa gambarkan kira-kira ruangan saudara misalnya ada di sini. Iya. Jaya dengan Sudirman ada di mana ruangannya? Ini beda ruangan aja Pak. Cuma nggak jauh. Oh nggak jauh, tapi bisa terdengar apa yang dipercatakan. Dengar. Oke. Terus waktu itu saya mendengar anggota itu ngomong udah catetin aja nama teman-teman kalian. Itu aja Pak. Terus nggak selang lama itu saya mendengar saya Apa? Melo guys, melo. Gua sedih, gue juga sedih. Izinnya mari kemudian. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. di situ Jaya bilang bahwa si Eko yang ngubur, Hadi yang mukul. Tiba-tiba mendengar Eko yang menguber dengan Eko yang memukul itu terdengar jelas oleh saudara. Hadi yang mukul. Hadi yang memukul, Eko yang menguber, Iya. itu terdengar jelas. Jelas Pak. Yang bicara itu siapa? Jaya. Jaya. Oke. Jaya yang sampaikan gitu ya. Siap. Oke. Saudara ada mendengar tidak bunyi sesuatu di dalam ruangan Sudirman dan Jaya, baik itu katakan letusan senjata atau ada suara keras apapun saudara dengar? Enggak sih Pak. Cuma dari terang Jaya aja Pak. Itu ketika polisi di dalam memeriksa Jaya dengan Sudirman dengan suara yang biasa, normal atau dibentak? Kayak takutan gitu Pak. Ketakutan ya? Iya. Oke. Tapi saudara tidak mendengar Tidak. ada suara letusan senjata atau ada ancaman yang saudara dengar terhadap Jaya dan Sudirman? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Nah terus sesudah itu? Sesudah itu nggak lama lagi polisi pada masuk Pak. Polisi itu polisi dari mana? Dari dalam bawah. ruangannya Jaya sama Sudirman? Iya, ya ada yang dari luar, yang di dalam juga ada Pak. Oke. Berapa orang kira-kira? Banyak sih Pak. Saudara ingat? Tidak. Tidak ingat ya? Oke. Terus habis itu kita semua langsung Pak. Di situ kita langsung dipukulin Pak. Dipukulnya bagaimana caranya? Diinjek-injek, dipukulin. Berapa orang yang memukuli saudara? Banyak Pak. Oh, diinjek, dipukul, pakai tangan kosong atau pakai apa? Ya pakai tangan, pakai kaki, apa aja yang di situ Pak. Ada yang di situ pakai Pak. Terus Saya cuma mikir, ini ada apa kok saya nggak tahu. Kata Eko, itu kok kenapa? Ribut kenapa? Dia mabuk tak? Iya, kata saya. Terus saya pikir, saya gimana pernikahan saya? oh saudara mau rencana mau menikah ya? Iya, Berapa lama lagi saudara mau menikah dari tanggal itu? kita 2 mingguan lagi Pak. 2 mingguan lagi. Di situ saya habis Pak, dipukulin Pak. Terus nggak lama lagi datang lagi saya mendengar ada yang datang, ada yang ngomong. Ingat saya, kalian tahu nggak siapa yang kalian bunuh? Lah, siapa Pak? Tahu juga nggak kejadian, kata saya. Nih bapaknya, mas saya nggak lihat Pak. Bapaknya dihadirkan di situ, ditunjukin. Ada di depan saudara. Iya. Ditunjukin ya. Bapak, saudara tahu nama bapaknya itu siapa? Tidak tahu. Tidak tahu, tidak diberitahu oleh orang yang menunjukkan bapaknya siapa itu, tidak disebutkan namanya, Tidak. tapi ditunjuk, Iya. ditunjuk. Yang akhirnya yang saat ini sesudah pernah lihat saudara lihat fotonya, saudara kenal namanya siapa? Setahu saya pas lihat Rami Rudiana. Oke, nah, lanjut cerita tadi. Habis itu saya dipukulin terus di situ Pak. Terus ada yang masuk lagi. Mana yang namanya Hadi? Saya Pak,
Saya dibawa keluar Sama sama anggota lagi Pak. Pak Rudiananya ikut nggak ketika membawa keluar? Enggak Pak, Enggak. bukan. Anggotanya berapa orang yang membawa saudara keluar? Satu Pak. Satu. Oke. Terus? Saya dibawa keluar, pindahin ruangan lagi Pak. Ya, terus? Masuk ke ruangan kosong Pak. Saya langsung disuruh jongkok duduk. Saya di situ dipukuli lagi Pak. Sampai saya muntah darah dari mulut, dari hidung saya keluar Pak. Udah saya ditinggal gitu aja Pak di situ. Berapa lama saudara tinggal di ruangan itu? Kurang lebih antara 2 menit 3 menit Pak. Nah, terus Datang lagi. Baru kita disatuin lagi Pak. disatu lagi. Iya. Sesudah itu Sudah itu hampir lama, itu jam maghrib lah, mau setengah 7-an kita itu dibawa Pak. dibawa keluar dari ruangan itu. Iya, dari semua dibawa mau ke ruang tahanan, tapi tidak masuk ke sel Pak. Dibawa keluar dari ruangan narkoba tadi itu. Iya, Dibawa ke mau masuk ke sel tahanan, cuma nggak di dalam selnya, jadi di tempat penjagaan itu Pak. Di tempat penjagaan di situ kami disuruh jongkok. Terus awal saya disuruh duduk di depan. Di situ tangan saya dipukulin pakai penggaris. penggaris apa? Penggaris besi Pak. Besi. Diapain? Besi. Dipukul Ya, terus agak lama itu. Di situ saya paling ingat anggota itu yang pertama Pak Anwar Pak. Pak Anwar. Diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok, pukul-pukul kepala saya Pak. Ada masih putihnya Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep Pak. Berdarah. Bukan berdarah lagi Pak. Saya air mancur Pak. Di situ cuma kita nggak diobatin Pak. Cuma dikasih kopi doang. Dicari kopi mentah maksudnya? Iya Pak. Atau kopi air kopi? Bukan Pak. Kopi air bubuk kopi ya? Kopi Pak. Oke, terus Setelah itu kita disisa di situ. Terus agak lama itu bapak sakit itu ada yang tahu kita minum. Nggak tahu dikasihnya. Saya nggak tahu siapa yang guru itu siapa. Tapi yang jelas itu air putih Pak. berapa masih bisa dilanjutkan Pak. Kalau mau ditenangkan diri dulu Pak, kita stop dulu. Tenang diri dulu ya. sama kita stop 5 menit boleh? Bisa Pak. Nah, kita kasih air minum dulu biar Ya, 5 menit ya. kita lanjutkan. Itu ya Pak Haji ya. Tenangkan dulu dirinya. Minum dulu di soal saya mungkin sedikit. Ya, ya, kita stop dulu ya. Skor 5 menit guys, 5 menit. Parah. Itu kesaksian dari Hadi guys. Memang itu anjir banget tuh. Di sini mellow semua anjir. Gue juga agak-agak berkaca-kaca ini dengar kesaksian Hadi barusan. Mungkin bisa dibilang ini sidang PK paling mengharukan dalam sejarah hukum di Indonesia ya. Bisa jadi. Sidang PK yang paling mengharukan dalam sejarah hukum Indonesia ini mungkin bisa dibilang tentang kasus ini. Begitu yang mukul pakai gembok itu Pak Anwar yang setahu Hadi ya, yang tadi dibilang. Jadi Pak Anwar yang
waktu masa 2016 menjabat itu, entah sekarang di mana. Triwidya Harso, welcome, terima kasih banyak semuanya. Udanil tadi kena ban, jadi kita mulai ulang lagi, di tap di share lagi ya. Terima kasih yang udah hadir, yang baru bergabung, salam kenal semuanya, dukung, berikan doa kalian untuk kebebasan dari terpidana ini karena mereka itu memang tidak bersalah guys. Di sini pada mewek semua, jangankan ibu-ibu ya, perempuan ini, yang cowok juga nggak tega ini dengar kesaksian Hadi. Seanu itu ya waktu itu, parah. Manusia dikasih minum, mending minum air putih atau apa, air itu katanya yang dikasih tuh air itu. Astagfirullahaladzim. Binatang pun gak mungkin ngasih air kencing ke binatang lain. Jaksa, hakim buka mata kalian, kesaksian mereka langsung. Pas waktu lihat PT katanya nggak ada yang mukul apa waktu 2016, foto-foto beredar, bonyok ini itu, yang mereka bicarakan, yang kesaksian mereka berarti kan benar, entah ditendang tadi apa kan benar kan? Kalau nggak ada yang dipukul atau apa, nggak mungkin ada beredar foto-foto bonyok mereka waktu itu.